Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 Februari 2023 dalam pekan biasa kelima tahun A. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur untuk hari baru ini. Tidak henti-hentinya kasih karuniamu melimpah dalam hidup kami. Udara pagi yang segar, burung-burung berkicau ramai di pepohonan, dan kokok ayam menandai hari yang berangsur terang. Terima kasih untuk seluruh ciptaanmu, termasuk para sahabat, keluarga, anak-anak, dan pasangan hidup kami. Tuhan, bantulah kami agar dapat menjadi sahabat yang baik bagi sesama dan lingkungan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan
apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu. Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu
sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terhanyut dalam budaya otomatis. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Siapa yang tidak suka dengan hal-hal yang berbau otomatis? Otomatis dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang bekerja dengan sendirinya atau sesedikit mungkin intervensi dari pihak manusia untuk menghasilkan output yang memenuhi kebutuhannya. Dunia ini bergerak dari otomatisasi menuju otomasi yang merujuk pada upaya menuju ke tingkat kenihilan intervensi manusia. Kecanggihan teknologi saat ini membawa otomatisasi yang luar biasa di segala aspek kehidupan kita. Segala aplikasi digital, komputerisasi data, penyebaran informasi dan komunikasi, bahkan hingga penggunaan fitur-fitur smart home untuk kenyamanan dan keamanan hidup kita berlomba mencekoki kita seolah menjadi kebutuhan dasar hidup itu sendiri. Ya, siapa yang tidak menyukai otomatisasi yang menuju otomasi itu? Tapi pernahkah kita menyadari dampak budaya otomatisasi bagi diri kita, si manusia yang diyakini sebagai makhluk Allah yang bermartabat paling tinggi itu? Aku masih ingat saat remaja di usia sekitar 13-15 tahun, aku mulai gelisah dengan kebiasaan otomatisku yang seringkali sangat cepat bereaksi atau berkomentar dalam percakapan antar teman. Aku selalu mengejar percakapan sehingga semua orang mengakui kebenaran ataupun kelucuan dari kata-kata yang aku lontarkan. Pada malam hari, saat aku meneropong lagi hal-hal yang terjadi hari itu, aku suka menyesal untuk semua yang telah aku lakukan. Penyesalannya satu, mengapa aku tidak berpikir dulu sebelum mengucapkan? Saat itu dengan segala kesederhanaan berpikir, aku berkesimpulan bahwa seharusnya kesadaranlah yang dapat menghentikan komentar-komentarku yang otomatis itu. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sikap perempuan Siro-Fenisia yang merupakan seorang Yunani, berarti orang non-Yahudi, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, malah menunjukkan sikap yang anomali. Itu bisa dikaji sebagai sikap yang tidak reaktif, tidak otomatis. Karena bukankah seharusnya ia jadi marah atau berkecil hati dengan ungkapan Yesus yang mengumpamakan dia sebagai anjing? Jawaban si ibu yang mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Itu menunjukkan sikap yang jauh dari suasana hati yang marah ataupun berkecil hati. Ia tidak meminta sepotong atau bahkan secuil, melainkan cukup remah-remah saja. Sikap si perempuan yang tidak otomatis itu membawa pada kesadaran serta keimanan yang bahkan melampaui rata-rata orang Yahudi. Ia mengatakan remah-remah
bukan memandang rendah belas kasihan Tuhan Yesus, melainkan justru mengagungkan kelimpahan mukjizat penyembuhannya yang ia dengar telah banyak terjadi selama itu. Sangat mungkin ia sudah mendengar peristiwa penggandaan roti di mana Yesus memberi makan ribuan orang dan bahkan orang masih bisa mengumpulkan yang tersisa. Dalam kondisi itu ia percaya, mestinya remah-remah itu saja sudah cukup bagi anjing-anjing. Lagi pula dibandingkan dengan kelimpahan mukjizat yang telah terjadi itu, satu penyembuhan bagi putrinya adalah seperti remah-remah saja. Lihatlah bagaimana sikap dan pikiran positif perempuan ini mempengaruhi keyakinannya dalam memohon kepada Sang Maha Kasih. Maka Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya mengikuti perkataan Yesus. Sekali lagi di sini nampak kualitas iman si perempuan yang mengagumkan. Saat ia meninggalkan Yesus, ia belum melihat kesembuhan itu, tapi ia percaya penglihatan imannya jauh melampaui keberadaannya. Dia telah percaya anaknya pasti sembuh. Inilah iman sesungguhnya yang terletak pada mata batin yang tak tergoyahkan dan tidak digantungkan pada sekadar yang kasat belaka. Kisah perempuan Siro-Fenisia ini amat menginspirasi kita di masa kini dengan melihat latar belakangnya sebagai bangsa non-Yahudi yang sama dengan sebagian besar dari kita. Semoga sikap dan cara berpikirnya yang positif dapat menghentikan sejenak sikap otomatis dan reaktif kita dalam menanggapi segala sesuatu. Dan lebih dari semua itu, semoga kita bisa meneladani sikap imannya yang percaya sebelum melihat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui perempuan Siro-Fenisia itu, kami ditunjukkan bagaimana seharusnya bersikap dan berpikir dalam menanggapi segala situasi yang mungkin saja semula nampaknya kurang baik. Tapi sikap positif dan iman perempuan ini telah membalikan segalanya. Di zaman yang serba tidak mudah saat ini, bimbing dan terangi akal budi kami agar bisa memilih dan memilah serta mengambil sikap yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.